Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Pemerintahan, podcast yang membahas isu-isu politik pemerintahan di Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu kontestasi paling menarik juga di Pilkada 2024, yakni pemilihan Gubernur Bali. Dua pasang calon yang yaitu Koster Giri dan Mulia Pas gitu ya, sedang bersaing ketat untuk merebut hati masyarakat Bali. Kira-kira bagaimana potensi kemenangan masing-masing pasangan calon dan apa dampaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Mari kita ulas bersama. Ya, pertama kita bahas terkait profil paslon dan potensi elektabilitas dari masing-masing calon. Koster Giri unggul. Iwayan Koster sebagai petahana maju bersama Djokorda Oka Arta Ardana Sukawati Cok Aceh. Pasangan ini didukung oleh PDIP Perjuangan yang merupakan partai basis kuat di Bali ya. Dilihat dari potensinya, kelebihannya jelas reputasi Koster sebagai gubernur petahana yang telah membawa sejumlah program pembangunan termasuk revitalisasi pariwisata pasca pandemi dan juga ya jelas dukungan struktural yang kuat dari partai besar yaitu Partai Banteng. Tantangannya jelas juga ya terkait potensi kebosanan publik terhadap petahana atau misalnya kritik terhadap beberapa kebijakan kontroversial di sektor lingkungan dan tata kelola pariwisata. Akan tetapi dari sisi prediksi elektabilitas yang kami rangkum ya ini angkanya di angka 55-60%. Cukup unggul dan cukup meyakinkan angka 55-60% ini untuk memenangkan pasangan Koster Giri. Selanjutnya, di lawan sebelahnya ada Bapak Mulyawan dan Pas gitu ya. Mulyawan Arya De Gajah, ya akrab disapa De Gajah dengan Pas sebagai wakilnya. Mereka mewakili semangat perubahan dengan pendekatan pro-rakyat yang mengusung isu perbaikan ekonomi dan keberlanjutan. Kelebihannya, pesona populis dan keberanian mengambil sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya bisa menjadi daya tarik di kalangan masyarakat yang mendambakan sebuah perubahan. Akan tetapi, tantangannya basis politik yang lebih kecil dibandingkan PDI Perjuangan. Walaupun Bapak Mulia Pas atau De Gajah ini didukungnya oleh Kim Plus yang notabene adalah partai-partai besar di nasional gitu. Akan tetapi kan ini kandang banteng bos gitu. Keterbatasan dalam menjangkau pemilih daerah, ruler ini juga cenderung loyal kepada petahana. Jadi ini bisa menjadi tantangan bagi pasangan Mulia Pas gitu ya. Faktor penentu kemenangan dari sisi analisisnya ada 3. Pertama adalah jelas dukungan partai politik. PDI Perjuangan memiliki dominasi politik yang cukup kuat di Bali, memberikan Koster Giri unggul, keunggulannya struktural gitu. Sedangkan Mulia Pas harus memaksimalkan dukungan dari pemilih non-partisipan. Yang kedua, isu pariwisata dan ekonomi. Dengan Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia, isu keberlanjutan sektor ini menjadi kunci. Koster perlu mempertahankan narasi keberhasilannya, sementara Mulia Pas dapat menarik simpati dengan menawarkan alternatif kebijakan yang baru dan menjadi sesuatu hal yang baru juga buat masyarakat Bali. Ketiga, mobilisasi pemilih di wilayah rural gitu ya. Daerah rural cenderung loyal pada PDI Perjuangan, tetapi pasangan penantang dapat memanfaatkan isu-isu lokal yang spesifik untuk menantang dominasi tersebut. Jadi kesempatan buat pasangan Mulia Pas. Selanjutnya, kira-kira dampak terhadap pemerintahan Prabowo ini seperti apa gitu ya? Ketika kita mencoba mensimulasikan jika Koster Giri unggul menang, begitupun jika Mulia Pas yang akan menang. Jelas, jika Koster Giri unggul menang, pemerintahan Prabowo dapat memanfaatkan stabilitas politik di Bali untuk menjalankan program nasional, mengingat keselarasan antara PDIP dan pemerintahan pusat. Saya rasa ini adalah Mulia Pas gitu ya, karena kan Koster Giri ini kan berada di PDIP gitu ya, berada di PDIP yang notabene sebenarnya lawan politik atau oposisi dari pemerintahan Prabowo gitu. Yang kedua, jika Mulia Pas menang, ya ini ada peluangnya yang jelas pemerintahannya ya jelas juga gitu ya, bahwa ini kan sejalan gitu, apalagi juga didukung sama dengan Partai Gerindra.
Kira-kira bagaimana pandangan pakar politik dari apa? Dari Pilkada Bali gitu ya. Di sini dikutip dari Bapak Profesor Siti Suro sebagai peneliti senior di LIPI. Koster memiliki keuntungan sebagai petahana yang didukung oleh PDIP Perjuangan, partai yang cukup solid dan sangat solid di Bali, namun pasangan Mulia Pas membawa semangat perubahan yang bisa menarik pemilih muda dan kelompok progresif. Yang kedua, dikutip dari Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Elektabilitas Koster Giri unggul masih di atas angin, tetapi bukan berarti tidak ada peluang bagi Mulia Pas, terutama jika mereka berhasil memanfaatkan isu-isu spesifik yang relevan dengan masyarakat Bali. Yang ketiga, ada Bapak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Dominasi PDIP Perjuangan di Bali ini adalah tantangan besar bagi Mulia Pas gitu ya. Namun jika mereka dapat mengkonsolidasikan dukungan di perkotaan, hasil pilgub bisa lebih kompetitif. Ini sangat menarik juga ya di Bali gitu ya, apalagi Bali ini kandang banteng gitu ya. Jadi butuh kerja keras dari pasangan Mulia Pas untuk memastikan kemenangannya gitu ya, dengan mengangkat isu-isu yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang petahana atau yang dilakukan oleh Koster dan Giri. Ya, tapi sekali lagi yang menentukannya adalah warga atau masyarakat Bali tepatnya di tanggal 27 November. Maka dari itu, ayo sama-sama menggunakan hak pilih teman-teman semua, menggunakan hak pilih untuk memilih yang benar-benar pas di hati juga gitu ya. Baik, mungkin seperti itu. Demikian analisa kami tentang Pilkada Bali. Pilihan masyarakat Bali akan menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata di masa depan. Siapakah yang akan menjadi pemimpin baru di Bali? Jangan lupa terus ikuti Ngobrol Pemerintahan untuk diskusi politik terkini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.